Nah, konten kali ini berjudul Pendeta Karunia Dewa mengaku logika tapi tak berlogika. Debat ini seru para sahabat, jadi jangan di skip ya, dengarkan hingga akhir. Jangan lupa di like juga, di komen yang positif, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa di subscribe tentunya. Baik, tanpa panjang lebar lagi, mari kita dengarkan hasil debat Bang Zulkifli M. Abbas dengan Pendeta Karunia Dewa. Salam satu Tuhan dari admin, selamat mendengarkan. Baik, Saudara Karunia, bisakah Anda membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia? Silakan. Pertanyaanmu yang konyol loh bro. Yesus itu dilahirkan ya di kandang sebagai bayi, tumbuh menjadi anak-anak, menjadi dewasa, ya, mati di kayu salib dan dibangkitkan. Kok kau bilang Yesus bukan manusia, itu bagaimana sih? Pertanyaanmu itu konyol, ya. Saya balik pertanyaannya sekarang. Kau bisa enggak membuktikan bahwa Allahmu itu adalah Tuhan? Ya, karena saya bisa membuktikan bahwa Allahmu itu manusia. Ya, Allah yang di Quran itu bisa nggak kau buktikan sebagai Tuhan? Nah, ini baru seru. Ya, kalau kau tanya, buktikan Yesus bukan sebagai manusia, ya itu pertanyaan konyol namanya. Wong Yesus dilahirkan kok dari bayi sampai besar itu ada sejarahnya, ada riwayatnya, ada bukti-bukti arkeologisnya, ya, di mana dia hidup. Kok kamu tanya Yesus bukan manusia, saya suruh buktikan Yesus bukan manusia. Ini pertanyaan konyol namanya. Nah, pertanyaan itu saya balik sekarang. Nah, buktikan bahwa Allahmu itu ya Tuhan. Saya akan buktikan Allahmu itu manusia, ya bukan Tuhan. Paham enggak? Ya. Artinya, saudara pun mengakui bahwa Yesus itu manusia. Nah, sekarang, apakah Bapak itu manusia? Jawab. Loh, ya jelas dong, saya dilahirkan ya normal sebagai manusia. Lah, Yesus dilahirkan normal sebagai manusia. Emang kenapa? Hah? Apa salahnya itu, pemahamanmu itu bagaimana? Yesus dilahirkan kok ya sebagai manusia. Cara pandangmu itu pakai logika yang benar. Oke? Jadi kamu tuh mau bertanya apa? Sudah saya buktikan bahwa Yesus itu manusia. Lah, terus sama, saya juga manusia, kamu juga manusia. Paham ya? Nah, sekarang buktikan saja Allahmu itu Tuhan. Gitu loh, gampang toh. Oke. Nah, sekarang ketika Anda sudah mengakui Yesus itu adalah manusia, pertanyaan saya, apakah Allah itu manusia? Jawab. Bro, saya tunggu jawabanmu bro. Loh, ya apa sih? Mana pembuktianmu Allah itu Tuhan? Saya tunggu ini, ya. Untuk memahami keberadaan Allah sebagai Tuhan, tentu dengan melalui proses berpikir. Dengan pemikiran yang jernih dan menyeluruh tentang alam semesta al-kaun atau manusia al-insan dan kehidupan atau al-hayat serta hubungan ketiganya dengan kehidupan sebelum dan sesudah kehidupan dunia ini, maka Allah di dalam Islam telah memberi jawaban yang memuaskan atau sesuai dengan akal manusia, menenteramkan jiwa dan sesuai dengan fitrah manusia. Ajaran agama Islam itu jelas kawan, memberikan jawaban yang tuntas dan sahih bahwa di balik semesta, manusia dan kehidupan ada sang Khalik, ada sang pencipta yang mengadakan semua itu dari tidak ada menjadi ada. Jadi Allah yang adalah Al-Khalik bersifat wajibul wujud, wajib ada, pasti adanya.
Karena kalau tidak demikian, maka ia tidak akan mampu menjadi khalik. Ia pun bukan makhluk, karena sifatnya sebagai pencipta memastikan bahwa dirinya bukanlah makhluk. Itu yang perlu kamu pahami. Bukti bahwa segala sesuatu itu mengharuskan adanya pencipta yang menciptakannya, yaitu bahwasanya segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh akal terbagi dalam 3 unsur: manusia, alam semesta, dan kehidupan. Nah, ketiga unsur inilah bersifat terbatas dan bersifat lemah, tidak dapat berbuat sesuatu dengan dirinya sendiri, serba kurang, saling membutuhkan satu sama yang lainnya. Contoh, misalnya manusia, ia terbatas sifatnya. Kenapa? Karena tumbuh dan berkembang tergantung terhadap segala sesuatu yang lain. Sama seperti Yesus, karena dia adalah manusia, dia tergantung kepada unsur-unsur yang lain. Karena itulah jelas bahwa yang memiliki sifat terbatas, mulai dari ketiadaannya sampai batas waktu yang tidak bisa dilampauinya, itu membuktikan bahwa dia bukan Tuhan, dan Tuhan tidak akan mungkin terikat dengan keadaan seperti itu. Nah, demikian pula halnya dengan alam semesta. Alam semesta itu bersifat terbatas, sebab alam semesta itu hanyalah merupakan himpunan benda-benda di bumi dan di angkasa, di mana setiap benda tersebut kita tahu bahwa memiliki sifat yang terbatas. Himpunan dari benda-benda terbatas dengan sendirinya terbatas pula sifatnya. Jadi alam semesta itu pun bersifat terbatas, layaknya Yesus, layaknya Roh Kudus, semua serba terbatas. Ya, jadi jelas manusia, kehidupan, alam semesta, ketiganya terbatas, termasuk Yesus yang ada di dalamnya. Nah, apabila Anda memiliki akal sehat, Anda akan melihat kepada segala yang bersifat terbatas. Akan didapati bahwa segala yang tersebut tidak azali. Ya, asal ini tidak berawal dan tidak berakhir. Sebab itulah kemudian apabila ia asali, bagaimana mungkin ia bersifat terbatas? Layaknya Yesus. Jadi saya menjelaskan esensi Allah sekaligus membongkar bahwa Yesus itu bukan Allah. Jadi tidak boleh tidak, keberadaan semua yang terbatas ini membutuhkan adanya pencipta yang mengadakannya, atau mewajibkan adanya sesuatu yang lain. Dan sesuatu yang lain inilah yang disebut Khalik di dalam Islam. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam menentukan sifat Al-Khalik atau pencipta ini, itu ditemukan 3 kemungkinan. Pertama, sang Khalik diciptakan yang lain. Kedua, ia menciptakan dirinya sendiri. Ketiga, ia bersifat azali, ya, dan wajibul wujud dan mutlak keberadaannya. Nah, dengan pemikiran akliyah yang jernih dan pemikiran yang mendalam, itu akan muncul pemahaman bahwa kemungkinan pertama yang mengatakan bahwasannya Tuhan Al-Khalik diciptakan oleh yang lain adalah kemungkinan yang batil, yang tidak rasional. Layaknya Yesus, dia Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan lain. Itu mustahil, itu batal. Ya, kenapa? Sebab dengan demikian konsep ini adalah makhluk yang bersifat terbatas, ya, yaitu butuh kepada unsur atau esensi atau pribadi yang lain. Itulah Yesus gugur di situ. Nah, demikian juga kemungkinan kedua yang menyatakan bahwa bisa jadi sang Tuhan itu menciptakan dirinya sendiri, adalah kemungkinan yang batil juga. Kenapa? Karena dengan demikian Tuhan akan menjadi makhluk dan Khalik pada saat yang bersamaan. Makanya konsep Yesus Tuhan dan juga manusia itu gugur, batal dia. Jadi jelas ini tidak bisa diterima oleh akal. Maka dari itu hanya kemungkinan yang ketiga lah yang sahih. Kemungkinan yang tiga lah itulah Allah. Apa itu? Yakni bahwa Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak boleh, tidak harus, ya, bersifat azali, ya, tidak boleh dan wajib dia itu bersifat azali. Paham? Dan selain itu dia wajibul wujud serta mutlak adanya, dan itu adalah Allah. Di dalam surah Al-Hadid ayat 3, ya, dikatakan dialah Allah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin,
dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Itu yang perlu kamu pahami. Nah, pertanyaan saya, Yesus kamu akui Dia adalah manusia. Sekarang yang kamu sembah, yaitu Bapa, apakah juga Dia adalah manusia? Jawab. Bro, teorimu terlalu tinggi, bro. Tapi kosong. Ya, kalau nggak percaya, semua teorimu itu hanya konsep tentang Sang Pencipta saja, tidak lebih tidak kurang. Definisi Sang Pencipta itu ya seperti itu, Al-Khaliq. Ya, kalau kamu nggak percaya, gini aja. Coba kata Allah di dalam Al-Quran itu, kata Allah ya, kamu buang, kamu ganti saja dengan apa kek, kata apa kek, ya. Atau gini, paling gampang, kamu ganti dengan Al-Fatar, ya. Kata Allah itu kamu ganti dengan Al-Fatar. Nah, kalau kamu sudah mengganti semua kata Allah dalam Quranmu itu Al-Fatar, maka Al-Fatar itu akan jadi seperti yang kau definisikan tadi itu, ya. Seperti yang kau jawab itu, tidak membuktikan itu Dia Tuhan, tidak, ya. Nggak membuktikan Allah itu Tuhan, akan membuktikan Al-Fatar itu adalah Tuhan, seperti teorimu itu. Paham ya? Gampang. Jadi kata Allah yang ditaruh di Quran itu hanya sebutan saja, seperti teorimu, seperti definisi yang kau ucapkan tadi, Al-Khaliq, Sang Pencipta, ya, ciptakan langit dan bumi. Nah, gitu, diganti coba Al-Fatar, nanti kan sama, pas, ya, bahwa Al-Fatar itu adalah Sang Khaliq, Sang Pencipta langit dan bumi, ya, yang meneduhkan hati manusia, gitu. Ya, itu tidak membuktikan ketuhanan, bro. Paham ya? Jangan cuma konsep saja. Ya, semua orang tanpa Islam itu percaya dengan konsep yang kamu sebutkan tadi itu. Semua orang tanpa Islam, tanpa Quran itu punya pendapat, punya konsep seperti itu. Ya, apa artinya? Artinya Allahmu itu bukan Tuhan, ya. Ini saya sedang membahas tentang esensi daripada Sang Khalik. Ya toh? Kena kan? Lalu kemudian saudara ingin menggantinya dengan avatar. Ya justru tidak nyambung lah. Karena avatar itu berbeda dengan apa yang saya sampaikan kepada Anda. Avatar atau awatara itu berarti inkarnasi dari roh keilahian yang datang ke bumi untuk menegakkan kebenaran. Itu avatar. Nah, kalau Allah tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Avatar itu kan jelas menurut pemahaman orang Hindu. Ya, awatara yang berarti inkarnasi. Berarti adanya inkarnasi bukti bahwa itu adalah ciptaan. Kena kepada apa yang saya sampaikan kepada Anda tadi. Ya toh? Pertama, bahwasanya segala sesuatu dapat dijangkau oleh akal itu terbagi menjadi 3 unsur. Alam semesta, manusia, dan kehidupan. Paham itu, catat itu baik-baik. Kemudian di balik semua itu tentu ada pencipta. Dan apa bilangnya? Kriteria menjadi sosok pencipta itu harus sesuai dengan yang dijabarkan oleh dirinya sendiri. Pertama, pencipta itu apakah dia diciptakan oleh yang lain seperti avatar? Tentu tidak. Berarti yang kamu analogikan avatar itu gugur. Layaknya Yesus yang diciptakan gugur. Layaknya Roh Kudus yang diciptakan gugur. Kedua, Sang Pencipta itu menciptakan dirinya sendiri. Itu pun gugur. Ya, itu pun gugur. Berarti ini yang ketiga yang benar, yaitu ia bersifat azali dan wajibul wujud dan mutlak keberadaannya. Kenapa? Karena dia adalah pencipta. Tidak mungkin dia menciptakan sesuatu sementara dirinya tidak ada. Bagaimana mungkin dia menciptakan yang ada sementara dia tidak ada? Berarti yang ada, yang nampak, yang kita rasakan, alam semesta, kehidupan, manusia, dan seterusnya, itu ada dikarenakan karena ada unsur ada yang telah menciptakannya menjadi ada. Nah, dialah Allah. Dialah Allah. Kamu katakan tidak.
Coba kamu ganti nama Allah menjadi avatar. Oh sorry, avatar itu adalah inkarnasi roh di dalam pemahaman Hindu. Jadi tidak bisa Anda sama-samakan antara Allah dengan avatar gitu loh. Dialah Allah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Kalau avatar beda. Avatar itu adalah inkarnasi roh yang kemudian menjadi ciptaan, menjadi makhluk. Nah, itu yang perlu kamu paham ya, supaya kamu belajar. Di dalam surah Ali Imran ayat 191 terjemahannya mengatakan seperti ini. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Rabb, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, peliharalah kami dari siksa neraka. Di dalam surah Yunus 101 dikatakan, katakanlah, amatilah apa yang ada di langit dan di bumi, betapa banyak bukti-bukti dan peringatan yang tidak berguna bagi kaum yang tidak beriman. Nah, jadi bukti keberadaan Allah ya, itu tidak berguna bagimu. Kenapa? Karena otakmu itu sudah disusupi dengan doktrin bahwa Yesus itulah Tuhan, Roh Kudus itulah Tuhan. Makanya muncul pertanyaan, apakah Anda bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia? Ternyata jangankan membuktikan, justru Anda mengatakan, gimana kamu bertanya? Pertanyaanmu konyol, pertanyaanmu salah. Kenapa? Karena Yesus itu manusia. Nah, artinya kamu menyembah manusia, kan gitu. Nah, apakah Allah itu adalah manusia? Bukan. Berarti Kristen telah nyata sesat menyembah ciptaan Tuhan berupa makhluk, yaitu Yesus yang adalah manusia. Gimana? Apakah kamu ingin menjawab bahwa Allah yang mengutus Yesus juga adalah manusia? Silakan. Loh, kamu ini tidak ngerti. Teorimu itu, definisi, penjelasanmu, konsep tentang Sang Pencipta, tentang Allahmu itu bisa diterapkan kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Paham enggak? Ya, orang Hindu punya kepercayaan Tuhannya bernama Brahma. Konsepnya sama seperti yang kamu sebut tadi itu semua. Ya, bisa mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, itu Brahma. Ya, orang Jepang percaya, tahu itu adalah sesuatu yang bukan makhluk, ya, Sang Pencipta itu dipercayai. Jadi apa bedanya dengan Tuhan-Tuhan agama lain yang mereka sudah, yang manusia lain sudah percaya? Seperti yang teori yang kau sebutkan itu konsep semua. Ya, jadi kalau saya ganti Alfatar, oke lah kalau kamu nggak tahu Alfatar ya, kamu tahu itu roh penjelmaan, ganti aja namanya Bagong. Udah, apapun nama yang kau terapkan di dalam Quran untuk menggantikan kata Allah, itu bisa menjadi Tuhan sesuai dengan teori yang kamu sebutkan tadi, sesuai dengan konsep yang kamu sebutkan tadi. Itu tidak membuktikan ketuhanan daripada nama yang tercantum di Quran, apapun namanya, bisa Allah, bisa Bagong, bisa Alfatar, ya, Al-Khaliq. Udah, itu konsepnya itu memang begitu. Kalau kau ngomong, ya toh, tidak tergantung dengan sesuatu, tidak memerlukan sesuatu. Saya bisa buktikan bahwa alammu itu bukan Tuhan, karena dia tergantung dengan sesuatu dan memerlukan sesuatu untuk bisa dia jadi Tuhan. Apakah Tuhan yang demikian? Nah, bantah dong, pakai logikamu. Jangan cuma teori saja, konsep. Ya, makanya di Quran itu seperti kitab suci yang lain, agama-agama lain menerangkan Tuhannya itu hanya konsep saja, tapi nggak bisa dibuktikan. Paham ya? Ini kelihatan ketidakberdayaannya seorang yang memiliki konsep Tuhan itu berupa makhluk. Ya. Lawan kata daripada Al-Khaliq adalah makhluk, pencipta, ciptaan. Tuhannya Kristen, ciptaan. Siapa? Yesus, dan juga adalah Roh Kudus. Itu adalah ciptaan. Nah, ketika saya memaparkan tentang Allah,
yang masuk ke dalam logika akalmu, kamu mencoba untuk melakukan suatu penyesatan berpikir yang mencederai dirimu sendiri. Ya itulah Allah. Mau Anda gantikan menjadi bagong, Anda mau gantikan menjadi tukul, Anda mau gantikan dengan avatar, ya itulah konsep pencipta. Konsep Khalik itu seperti itu. Dan itulah yang diimani oleh para nabi. Gitu. Anda mau mengembel-embelin, ya itu kan konsep. Itu kan rumusan. Iya, betul. Tapi itu konsep dan itu rumusan tentang Sang Khalik. Nah, sekarang kamu mengatakan orang Buddha, orang Hindu juga memiliki konsep yang sama. Betul. Tapi coba kita dudukkan esensi daripada yang mereka sembah. Sama ketika Anda meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Sang Khalik. Coba kita dudukkan sebagai konsep akal untuk menerima, menelaah kebenaran. Apakah benar ya, sesuai dengan akal yang kamu sembah itu adalah Tuhan berdasarkan akalmu, belum masuk kepada ranah dalil. Nah, saya hanya ingin mengajarkan kamu seperti ini. Al-Quran itu di dalam menetapkan wujud Al-Khalik itu disertai dengan penjabaran tentang keesaannya. Ya, bahwa satu-satunya konsep yang sejalan dengan fitrah manusia yang memiliki akal yang sehat, dia diciptakan dengan fi aksani takwin, itu adalah konsepnya Islam di dalam merumuskan tentang Sang Khalik. Islam memberikan bukti-bukti, Islam mengemukakan bukti-bukti yang benar, yang membuat akal mau menerima. Dan tentu orang yang gila sekalipun kalau melihat konsep ini, dia akan mengatakan, oh itu adalah penjabaran konsep tentang pencipta. Apapun Anda bisa dudukkan sebagai pencipta. Artinya, secara sadar Anda telah mengakui bahwa konsep Allah di dalam Islam itu adalah benar adanya. Ya, jadi suatu kepastian, setiap yang baru tentu ada yang mengadakannya. Yesus lahir abad pertama, tentu ada yang mengadakannya. Roh Kudus ada. Nanti setelah Yesus itu kembali ditarik ke langit, itu berarti dia baru. Berarti ada yang mengadakannya. Nah, itulah Sang Khalik. Tidak seperti konsep yang Anda jabarkan, doktrin yang Anda imani. Semua adalah konsep pagan, di mana sembahanmu adalah buah karya daripada apa yang dihasilkan dari pemahaman terhadap budaya-budaya kuno terdahulu. Al-Quran dengan jelas menerangkan, surah At-Tur ayat 35, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini tantangan dari Quran. Bagaimana kemudian Allah mengatakan, afala tatafakkarun, afala ta'qilun? Apakah mereka tidak memikirkan? Apakah mereka tidak menyadari? Apakah mereka tidak memahami? Gitu. Dalam surah Luqman ayat 11, Allah berfirman yang artinya, inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah ya olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh Yesus, apa yang telah diciptakan oleh Tuhannya Buddha, Tuhannya Hindu, Tuhannya Kristen, apa? Ya, Allah mengatakan, inilah ciptaanku, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain aku. Lalu kemudian di dalam Al-Haq, ya Al-Ahqaf maksud saya, ya, ayat 4, mudah-mudahan saya tidak keliru, di mana artinya mengatakan, perlihatkan kepadaku apa yang telah diciptakan oleh Yesus dari bumi ini, apa yang diciptakan oleh Buddha, ya, apa yang telah diciptakan oleh Horus, apa yang telah diciptakan oleh Baal di muka bumi ini. Itu tantangan dari Allah. Innalladzina tad'una min dunillah, dan seterusnya. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Paham ya? Jadi konsep yang saya paparkan kepada Anda tentang Allah, itulah sembahan kami. Masuk akal bukan? Nah, sekarang kita masuk ke ranah konsep Tuhanmu. Kamu sudah mengakui Yesus itu adalah manusia, berarti dia ciptaan. Berarti kamu menuhankan ciptaan. Benar enggak itu? Coba kamu jawab.
Bro, kamu ini kok berteori terus toh? Kamu ini berteori terus. Ya, fakta pembuktiannya itu apa gitu loh. Ya, semua Tuhan diterapkan, Brahma ditaruh di Quran, itu ya sama persis. Tapi coba buktikan kalau dia itu Tuhan itu dengan fakta gitu loh. Bisa apa? Katakanlah Allah itu sang pencipta. Lah apa yang sudah diciptakan? Kapan diciptakan? Ya, dan siapa yang pernah melihat penciptaan itu? Kan tidak ada. Kamu ngomong, lihat aja alam semesta. Ya, orang Hindu juga bilang, lihatlah alam semesta. Orang Taoisme juga melihat, lihatlah alam semesta. Loh, apakah itu pembuktian bahwa ini yang menciptakan itu Allah? Apakah itu pembuktian ini yang menciptakan Brahma? Bukan, itu hanya kepercayaan saja. Dan namanya kepercayaan atau iman itu tidak perlu dibuktikan dan tidak perlu pembuktian, percaya saja. Apakah itu membuktikan itu Tuhan? Seperti saya tadi bilang, ya toh, yang disebut Tuhan itu bisa Brahma, bisa Hindu, ya, bisa Taoisme, bisa Shinto, nggak cuma Allah. Jadi Allahmu itu siapa? Kalau pembuktiannya cuma lihat sang pencipta, lewat penciptaan ini, lihat manusia. Jadi siapa Allahmu itu? Sang pencipta? Belum tentu. Mungkin Allahmu itu cuma tokoh fiktif, yang benar tuh sang pencipta adalah Brahma. Bisa kan? Bisa Yesus kan? Nah, itu loh yang perlu pembuktian. Ya, kalau kau tidak bisa memberikan bukti, berarti Allahmu itu hanya fiktif saja, sama seperti Tuhan-Tuhan yang lain yang hanya dipercaya oleh semua manusia. Itu memang ada, ya, tetapi itu bukan esensi daripada Allahmu, ya, karena yang disebut sang pencipta itu bisa macam-macam. Seperti kamu bilang, bisa Yesus, bisa Tagong, bisa Alvatar, bisa Brahma. Itu loh. Lah yang saya minta itu bukti bahwa memang itu Allahmu, yang sang pencipta itu Tuhan. Bisa enggak? Jangan cuma teori terus, ya. Capek saya nunggu ini cuma teori, rumusan terus saja. Al-Khaliq, sang pencipta. Aduh, yes, capek. Kamu salah dengan sanggahan seperti ini, salah. Harusnya kau menyangga apa yang diutarakan oleh Al-Quran tentang Sang Khalik. Tapi buktinya kamu mengakui apa yang saya utarakan tentang Sang Khalik itu benar. Dengan secara langsung Anda mengakui Al-Quran itu benar. Oke, Yohanes 5 ayat 37. Coba kamu dengarkan pelan-pelan. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Lalu kemudian kamu datang minta pembuktian kepada Yesus. Yesus, Bapa yang sang pencipta itu seperti apa wujudnya? Apa buktinya kalau dia yang telah menciptakan? Apa buktinya kalau Bapa yang telah membuat matahari? Apa buktinya kalau Bapa yang telah mengutus Musa? Apa buktinya kalau Bapa yang telah berfirman kepadamu? Mana Bapak itu? Perlihatkan kepada saya. Itu kalau pemikiran orang pagan harus dikasih salep supaya ngerti tentang konsep Tuhan. Keluaran 33 ayat 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Kemudian karunia dewa muncul. Buktikan bahwa Allahmu itu memberikan wahyu pada Muhammad SAW. Buktikan kalau dia yang menciptakan alam semesta ini. Buktikan, buktikan, buktikan. Nah, itulah pemikiran orang-orang yang bahlul. Ketika dia menuhankan Yesus, dia tidak minta bukti. Tapi ketika dipaparkan kebenaran tentang Sang Khalik, dia minta bukti. Seakan-akan Sang Khalik itu adalah makhluk.
Sehingga ketika ditanyai, Zul, buktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang telah menciptakan langit dan bumi. Zulkifli lantas kemudian memanggil Allah. Allah, sini dong, perlihatkan wajahmu kepada karunia dewa. Kamu maunya seperti itu kan? Nah, itulah bukti bahwa kamu itu bahlul. Mohon maaf saya harus katakan itu, supaya merupakan bentuk terapi supaya akal sehatmu, utamanya otak kananmu itu bisa berfungsi dengan baik. Paham? Jadi, ya, yang perlu kamu pahami kemudian adalah apa yang dituangkan oleh Al-Quran tentang Allah, itulah yang benar. Kalau kemudian Anda ingin menggantikan Allah dengan tukul, Allah dengan apa tadi yang kamu sebutkan, avatar, tapi sayang sekali Al-Quran tidak menyebut mereka. Yang Al-Quran sebutkan adalah Allah. Berarti yang seperti Allah, ya Allah, bukan seperti yang kamu umpamakan. Karena kenapa? Ini wahyu Allah yang menerangkan. Maka apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan apa-apa? Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Ya. Ini adalah apa yang diwahyukan oleh Allah melalui Al-Quran. Nah, kamu mengatakan di Hindu juga bisa, di Buddha juga bisa. Tunjukkan di kitab mana yang mereka punya, mereka menjabarkan tentang Sang Khalik dengan seperti ini. Coba, mana buktikan? Kitabmu aja yang kamu katakan itu adalah berita gembira. Tunjukkan dalilnya di mana kitabmu yang sama seperti ini. Yang ada di dalam kitabmu, barang siapa yang berkata Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang dikatakan oleh mulutnya diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Itu di kitabmu. Manusia dituhankan. Siapa yang mengamani manusia Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu ajaran kucluk, ajaran dongok. Ya, jadi kalau kamu ingin bertanya tentang Allah, pelajari dulu Al-Khaliq itu makhluk atau bukan. Baru kemudian kamu bisa bertanya, baru bisa kamu meminta. Tunjukkan bukti bahwa Allahmu itu adalah Tuhan yang benar. Sama ketika saya juga minta kepadamu. Ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 22, Aku menyembah Allah yang benar, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, kata Yesus. Nah, sekarang buktikan mana Allah yang Yesus sembah yang benar itu. Tunjukkan. Kamu pasti nggak bisa. Kenapa? Karena kata Yesus sudah jelas bahwa Allah yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Itu pahami dengan baik. Pertanyaan saya, apakah Anda ingin mengakui bahwa Bapa yang mengutus Yesus itu juga adalah manusia, supaya dianggap Yesus itu adalah Tuhan? Gimana? Nah, sekarang kalau kamu ngomong apa yang diciptakan oleh Buddha, apa yang diciptakan oleh Yesus, ya alam semesta ini. Sama seperti saya tanya, apa yang sudah diciptakan oleh Allahmu? Kamu pasti jawabnya alam semesta. Sama kan? Paham? Pertanyaanmu itu terapkan. Apa yang diciptakan oleh Allah? Jawabannya pasti sama dengan kalau saya ngomong apa yang diciptakan oleh Yesus? Alam semesta. Apa yang diciptakan oleh Brahma? Kamu tanya sama orang Buddha, orang Hindu, apa yang diciptakan oleh Tuhanmu? Brahma atau Buddha? Alam semesta. Sama kan? Apa yang diciptakan oleh Allah? Alam semesta. Apakah itu pembuktian itu adalah Tuhan? Aduh, itu hanya konsep saja, kepercayaan. Ya, tapi kalau kamu mau bisa membuktikan bahwa Allah ini pernah menciptakan sesuatu, ya semasa Muhammad hidup. Nah, begitu loh. Ya, itu yang paling penting. Yang namanya Sang Pencipta itu mengutus nabi-nabi itu pasti dengan bukti-bukti autentik, akurat, data yang jelas, yang bisa disaksikan oleh manusia di zamannya. Musa itu bisa dilihat oleh manusia di zamannya. Daud bisa dilihat oleh manusia di zamannya. Ya, Isa bisa dilihat oleh manusia di zamannya. Lah Muhammad, apa yang bisa dilihat manusia di zamannya Muhammad? Bahwa Allahnya itu Sang Pencipta, Allahnya itu Tuhan. Itu bisa tidak kau buktikan?
Nah, gitu loh. Ya, jangan cuma teori, konsep, rumusan. Rumusan boleh betul, konsep boleh betul, dan harus betul. Karena sebelum dijadikan produk, itu konsepnya harus betul. Kalau konsepnya salah, produknya juga salah. Ya, rumusan itu harus betul. Memang harus betul. Tetapi itu bukan membuktikan bahwa barang yang asli itu adalah Tuhan sebelum terbukti benar-benar, ya. Jadi buktikan, ya. Tuhannya Musa sudah terbukti kalau Tuhan, ya, melalui Musa. Tuhannya Daud itu terbukti kalau itu Tuhan, ya. Tuhannya Isa terbukti kalau itu Tuhan. Dan Tuhannya Muhammad itu terbukti Tuhannya itu bagaimana semasa Muhammad hidup, bisa nggak? Nah, ngomong aja nggak pernah, ketemu aja nggak pernah dengan Muhammad. Gimana mau membuktikan kalau itu Tuhan? Gampang kan? Logika ini semua pakai logika kalau sama saya, ya. Satu, ketika kamu tanya orang Hindu atau orang Buddha, apakah Brahma yang menciptakan alam semesta? Mereka akan mengatakan, ya. Dalilnya di mana dalam kitabmu? Ya kan? Ada nggak dia bisa membuktikan dalil yang sama seperti Quran? Ayo. Kalau Anda hanya mengatakan, ya, Hindu pun mengakui, ya, Buddha pun mengakui, tapi coba lihat dalilnya, ada nggak dalam kitab mereka? Kemudian kalau ada di dalam kitab mereka, itu dituliskan siapa? Lalu kemudian kalau Anda sudah menemukan ada yang menulisnya, coba pelajari esensi yang dimaksud itu yang mana. Kalau dia mengatakan dia bukan makhluk, tapi dia yang menciptakan alam semesta ini, tidak serupa dengan apapun, dia tidak berawal, tidak berakhir, tidak beranak, tidak diperanakkan, bukan manusia, bukan anak manusia, maka yang mereka sebut Brahma itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Perbedaannya kemudian yang mengantar mereka menuju kepada Allah, yang mereka sebut Brahma, adalah akal. Makanya yang membedakan antara manusia dengan binatang, akal. Kenapa manusia bisa bertuhan hanya dengan melandaskan akal tanpa kitab suci? Fungsi daripada kitab suci kemudian adalah menjadi tuntunan, syariat, rambu-rambu, seperti apa Tuhan menginginkan hukum terhadap makhluknya bernama manusia. Paham ya sampai di sana? Nah, bandingkan dengan Kristen, Tuhannya yang mereka sebut Bapa, roh binatang, bertanduk 7, bermata 7, dan itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke muka bumi. Gugur. Yang Kristen sebut anak, Yesus, pada hari ke-8 disunat, gugur, karena dia adalah makhluk. Yang disembah oleh Kristen, Roh Kudus. Ketika ia datang, dia akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan dari apa yang didengarkan apa yang diperintahkan untuk dia sampaikan. Itulah yang dikatakannya. Berarti Roh Kudus masih ada yang lebih berkuasa di atasnya. Berarti gugur. Tapi kalau Hindu, Buddha mengatakan sang pencipta itu namanya Sang Hyang Widi. Dialah yang tidak memiliki akhir, tidak memiliki awal, mencipta alam semesta, tidak menjadi makhluk, tidak beranak, tidak diperanakkan. Kemudian dia bukan manusia dan bukan anak manusia, maka yang mereka sebut itu adalah Sang Khalik. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Paham sampai sini? Sekarang pertanyaan saya samamu. Kau sudah mengakui Yesus itu adalah manusia. Sekarang Tuhan senior yang ada dalam konsep imanmu, apakah juga manusia? Jawab. Dia pasti pingsan bang itu. Dia pasti pingsan itu. Soalnya dia itu tidak percaya kalau dalil-dalil Al-Quran itu tidak percaya. Kalau kita kasih tahu tentang ketuhanan Allah itu, dia tidak percaya. Dalil-dalilnya itu tidak percaya dia itu. Kalau tentang penciptaannya Yesus gitu,
Yesus menciptakan dunia ini harus kita percaya dalilnya dia gitu. Itulah karung dewa, Bang. Bingung dia, Bang Zulkifli mau menjawab apa. Kalau udah masuk kamar mandi dia udah mencret dia. Bro, kamu nih ngalor ngidul. Roh bertanduk 7. Pada hari ke-8 disunat. Ngalor ngidul. Pembuktian Allahmu itu loh sebagai Tuhan itu apa? Ya, sebetulnya gampang kok, simple. Sang pencipta itu mengutus nabi-nabi, ya, itu pasti dengan cara-cara spesifik khusus, ya, membuktikan bahwa yang mengutus nabi-nabi itu adalah benar-benar Tuhan. Contoh, yang mengutus Ibrahim, itu dia Tuhan. Karena di zaman Ibrahim itu membuktikan dirinya Tuhan bagaimana? Ya, menghidupkan binatang yang mati, burung dipotong-potong bisa dihidupkan. Itu zamannya Ibrahim. Ya, zamannya Musa. Sang pencipta itu mengutus Musa. Dengan apa? Membuktikan dirinya adalah Tuhan, memberi kuasa kepada Musa. Ya, kepada Daud begitu. Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat raksasa. Ya, itu membuktikan bahwa yang mengutus Daud itu adalah Tuhan, sang pencipta. Tidak usah ngomong penciptaan dah, karena penciptaan tidak ada saksinya. Tapi orang yang hidup di zaman nabi-nabi itu bisa melihat bahwa benar yang mengutus nabi ini itu adalah Tuhan. Isa bisa bermujizat segala macam, bisa berkomunikasi, bisa ngomong. Ya, Musa, Ibrahim bisa komunikasi, bisa ngomong dengan sang penciptanya. Ya, lah Muhammad ini loh, kamu itu berteori terus, teorimu memang tinggi. Ya, kamu menantang minta ayat-ayat dari kitab suci lain. Itu hanya pengembangan saja teori. Ya, mirip-mirip kopi lah. Ya toh? Gitu loh. Tapi gak ada bedanya. Allah yang kamu beritakan sekarang ini, yang diberitakan oleh Muhammad dengan Brahma, dengan Shinto, dengan Taoisme, itu tidak ada bedanya. Cuman teori saja, konsep, rumusan. Seperti yang kau ngomong itu, betul rumusannya. Ya, pakai otak, pakai akal. Itu dipikir memang betul rumusannya. Tetapi pembuktiannya, bro, saya minta. Ya, hanya lewat nabinya yang bisa membuktikan itu. Paham enggak? Kalau nabimu saja tidak bisa membuktikan, biar otakmu cemerlang bagaimana, itu cuma teori. Nah, itu yang penting. Pernah gak nabimu itu ngomong dengan Tuhannya? Pernah gak Tuhannya itu nyamperin nabinya Muhammad, memberikan kuasa, ya, membuktikan selama hidup Muhammad bahwa Tuhannya itu betul-betul berkuasa. Kalau cuman teori sembahlah Allah yang esa, ya, yang tauhid, yang tidak beranak, tidak diperanakkan, nah itu kan omong doang. Buktinya apa? Itu loh. Sama enggak Allahnya dengan Allahnya Musa, Ibrahim, Isa yang memberikan pembuktian bahwa dirinya adalah Tuhan? Ada enggak Allahnya Muhammad itu membuktikan dirinya adalah Tuhan? Dengan apa? Lah kalau bikin teori aja, orang sekarang lebih pinter, Mas, daripada Muhammad, Mas. Ya, jadi kamu enggak usah berteori yang tinggi-tinggi lah. Ya, pakai bahasa yang simpel, yang gampang dimengerti. Ya, pakai otak pun, otak nggak perlu diforsir untuk memahami itu. Gampang kok ini. Ya, tolong buktikan bahwa Tuhannya Muhammad adalah memang Tuhan. Ya, yang disebut Allah itu memang Tuhan. Itu loh. Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak karena secara tidak langsung Anda telah membantu saya menjelaskan, ya, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Sekarang Anda mengatakan konsep. Ketika saya mengajarkan tentang Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda katakan itu adalah konsep, itu adalah teori. Lalu kemudian secara
tidak sadar, Anda mengatakan yang benar itu adalah Allah yang datang kepada Abraham. Yang benar itu adalah Allah yang datang kepada Musa. Yang benar itu adalah Allah yang datang kepada Daud. Nah, sekarang ketika Anda mengimani Allah datang kepada para nabi-nabi yang Anda sebutkan tadi, bolehkah saya minta bukti? Seperti Anda minta bukti kepada saya, bagaimana bisa Anda membuktikan bahwa Allah yang datang kepada Abraham itu adalah Allah yang benar? Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Allah yang datang kepada Musa itu adalah Allah yang benar? Ayo, Anda pasti akan berteori kan? Ujung-ujungnya adalah kitab suci. Kan gitu. Nah, yang saya jabarkan adalah kitab suci. Bagaimana kemudian Allah menerangkan dirinya di dalam kitab suci? Dan itulah Al-Quranul Karim. Sehingga yang Anda harus pahami dengan benar adalah ketika Anda mengimani para nabi itu diutus oleh Allah, maka Anda pun harus memahami bahwa Allah juga mengutus Muhammad SAW dengan konsep yang sama. Al-Quran jelas menerangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 129, Rabbana wa ba'ath fihim rasulah, ya, minhum yatslu alaihim ayati wa yu'allimhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka, dan seterusnya dan seterusnya. Ya Rabb, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sungguhnya Engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 119, Inna arsalnaka bil haqqa. Ayat ini menerangkan sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran, membawa berita gembira dan memberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawab dengan penghuni-penghuni neraka. Ya, jadi dalam Al-Quran itu sangat jelas dikatakan di dalam ayat-ayat selanjutnya bahwa manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Ini terang di dalam Al-Quran dijelaskan, Al-Baqarah ayat 213. Ya, jadi Allah yang telah mengutus para nabi, dialah yang menerangkan tentang nabi-nabi tersebut. Umat Islam mengakui Allah, dialah yang mengutus Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan seterusnya, termasuk Yesus. Maka jangan heran ketika saya memaparkan tentang konsep Al-Khaliq, itu sejalan dengan akal sehatmu. Karena kenapa? Memang Allah sudah menerangkan. Amatilah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, betapa banyak bukti-bukti dan peringatan yang tidak berguna bagi kaum yang tidak beriman. Jadi yang harus Anda pahami kemudian adalah ketika Anda menjelaskan tentang Abraham, tentang Musa, tentang Isa, tentang Daud dan seterusnya, lalu kemudian saya ajukan pertanyaan yang sama, dapatkah Anda membuktikan bahwa yang Anda sebut sebagai Tuhan yang datang pada Abraham itu adalah Tuhan yang benar? Dengan cara apa Anda membuktikannya? Ayo, dengan cara apa Anda membuktikannya? Anda pasti pingsan. Kenapa? Karena Allah itu bukan makhluk. Bagaimana bisa Anda membuktikan sesuatu yang ada tapi tidak nampak oleh mata? Layaknya akalmu. Akalmu ada, tapi ketika saya minta Anda menunjukkan akalmu, Anda akan bingung. Anda tidak mampu menunjukkan akal Anda, apakah berarti akal Anda itu tidak ada? Tentu ada, bukan? Meskipun pada penjabarannya kelihatan kamu nggak punya akal. Ya begitulah Allah. Sang Khalik itu ada, namun tidak mampu
kita utarakan seperti apa wujudnya. Makanya saya katakan kepada Anda tadi di awal, ya, bahwa Allah itu bersifat azali dan wajibul wujud dan mutlak ada keberadaannya. Ini yang perlu kamu pahami dengan baik. Kembali kepada pertanyaan saya, jika Yesus Anda telah akui sebagai manusia dan Dia Anda tuhankan, apakah Tuhan senior Anda yang Anda sebut dengan Bapa itu juga adalah manusia? Kalau Anda tidak mengakui Bapa sebagai manusia dan Yesus adalah manusia, berarti terbukti Anda menuhankan dua Tuhan. Saya belum masuk kepada burung merpati. Gimana? Apakah Anda ingin mengakui bahwa Bapa itu adalah manusia? Silakan. Dan kamu nggak usah belok-belok ke masalah ketuhanan Yesus, ya, itu topik lain. Jangan lari ke sana. Ya, buktikan saja Allahmu itu adalah Tuhan. Tadi kan kau tanya, buktikan bahwa Yesus bukan manusia. Saya sudah buktikan Yesus itu manusia. Nah, sekarang tantangan saya buktikan Allahmu itu adalah Tuhan. Kok larinya ke Yesus lagi sih? Jangan begitu dong. Muslim ini selalu menutupi kebohongannya terus. Larinya ke Bible, larinya ke Yesus, larinya ke ketuhanan Yesus. Itu topik lain, Mas, ya. Ini topiknya seperti tantangan saya. Saya bisa buktikan bahwa Yesus itu manusia. Sekarang buktikan bahwa Allah itu Tuhan, ya. Jangan belok-belok lah. Oke, Anda sudah membuktikan Yesus itu manusia. Dengan kata lain, Anda sudah membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Karena Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Thank you. Sekarang lagi-lagi Anda masih minta bukti bahwa Allah itu adalah Tuhan. Saya sudah menjabarkan kepada Anda. Pertama, Tuhan itu tidak sama seperti makhluk. Kedua, Tuhan itu tidak punya awal, tidak punya akhir. Ketiga, Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Keempat, Tuhan itu tidak dapat dilihat manusia, suaranya pun tidak dapat didengarkan oleh manusia. Nah, kriteria ini telah tersimpul di dalam Al-Quran, bahwa sembahan yang mewahyukan Al-Quran seperti itu yang saya jelaskan kepada Anda, bahwa kriteria Tuhan itu seperti apa yang tertuang di dalam Al-Quran. Maaf, saya sambil makan tadi. Jadi, ketika Anda mengatakan buktikan Allah itu adalah Tuhan, bukti apa yang Anda inginkan? Apakah Anda ingin membuktikan Tuhan Allah itu datang dalam rupa makhluk? Oh maaf, itu tidak dimiliki oleh konsep Yahudi maupun Islam. Ajaran dari Timur Tengah tidak menganut sistem seperti itu, paham seperti itu. Paham dari Eropa, Yunani kuno lah yang kemudian yang mengajarkan Tuhan itu harus datang, ditampar, diseret, dibunuh, ya, itu konsep pagan. Kalau Allah, Eloah, Alaha, itu tidak ada konsep seperti itu. Jadi Anda salah ketika Anda minta pembuktian bahwa buktikan Allah itu adalah Tuhan yang benar. Kemudian saya sudah mengatakan tentang dalil-dalil yang menerangkan tentang Allah, Anda kesampingkan. Lalu Anda mengatakan, buktikan kalau Allah itu adalah Tuhan yang benar. Saya sudah katakan kepada Anda, Tuhan yang benar itu bersifat azali. Tuhan yang benar itu wajibul wujud dan mutlak keberadaannya. Saya sudah menjabarkan kepada Anda, kalau yang disebut Brahma, kalau yang disebut Sang Hyang Widi, kalau yang disebut Dewata, adalah Dia yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak punya awal, tidak punya akhir, tidak diperanakan, tidak beranak, bukan manusia dan bukan anak manusia, yang menciptakan alam semesta, yang menjaga alam semesta ini tanpa hentinya, tanpa rasa lelah, tidak butuh istirahat, tidak butuh hidup,
seperti manusia, ya, tidak perlu makan seperti manusia, tidak perlu tidur seperti manusia, maka dialah Allah. Maka dialah Allah. Dialah sang pencipta itu. Ya. Itu adalah konsep. Makanya saya dari awal mengatakan kepada Anda, kalau Anda ingin berbicara mengenai Tuhan Sang Khalik, maka pembuktiannya itu harus melalui proses berpikir. Dengan pemikiran yang jernih dan menyeluruh tentang alam semesta, tentang manusia, tentang kehidupan, serta hubungan ketiganya, ya, itulah yang mengantarkan manusia dengan akalnya bisa menemukan Tuhan yang benar itu. Seperti Allah yang datang kepada Abraham. Apakah Allah itu memperkenalkan diri sebagai makhluk? Tidak. Allah datang kepada Musa. Apakah Allah memperkenalkan diri layaknya dia adalah makhluk? Tidak. Begitu juga kepada Yesus. Apakah Allah datang kepada Yesus memperkenalkan diri selayaknya makhluk? Tidak. Contoh, di dalam Yohanes 17 ayat 8, Yesus berkata gini, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dalil ini membuktikan bahwa Yesus menerima firman dari Allah. Pertanyaannya, siapa saksi melihat Allah memberikan firman kepada Yesus? Siapa saksi bahwa yang berfirman kepada Yesus itu adalah Allah yang benar? Gak ada kan? Nah, begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha suci lagi maha tinggi, itu bukan makhluk. Paham? Dia adalah Al-Khalik. Disebut Al-Khalik karena dia pencipta. Karena dia pencipta, maka mustahil dia makhluk. Karena dia bukan makhluk, maka mustahil saya bisa menunjukkan kepada kamu wujudnya. Karena dia bukan makhluk. Dan jadi seakan-akan kamu tidak ngerti apa itu Al-Khalik, apa itu makhluk. Kamu ingin supaya Al-Khalik itu ditunjukkan layaknya makhluk. Itu namanya goblok, tolol, bahlul, idiot, kucluk, ongol-ongol, kata orang Makassar. Paham? Bro, kamu ini tetap aja berteori. Ya, buktinya memang harus dari kitab suci. Ya, makanya Allah itu tidak kelihatan, tidak nampak karena dia bukan makhluk, tetapi dia harus membuktikan dirinya adalah Tuhan Sang Pencipta dengan memberikan kuasa kepada orang yang diutusnya atau pernah berbicara kepada orang yang diutusnya. Itu nggak taunya dari mana pembuktiannya? Ya dari kitab suci, dari Quranmu itu banyak, bro. Allahnya Ibrahim itu adalah Tuhan karena dia pernah ngomong sama Ibrahim, pernah bertemu dengan Ibrahim, komunikasi, membuat mujizat ya di depan Ibrahim. Lah Allahnya Musa itu adalah Tuhan, betul ya, karena di kitab sucimu tercatat semua itu. Paham nggak? Allah Musa disuruh belah lautan bisa ya, Daud ceritanya banyak ya, Isa. Lah Muhammad ini loh apa gitu loh, Allahnya Muhammad ini apa pembuktiannya? Dari kitab sucimu ada tidak Allah itu ngomong sama Muhammad, berkomunikasi dengan Muhammad ya, terus memberikan bukti bahwa dirinya adalah Tuhan kepada Muhammad. Muhammad bisa menunjukkan kepada umat di zamannya ya, bahwa Tuhan yang diberitakan oleh Muhammad itu adalah Tuhan, benar Tuhan. Ini buktinya. Nah, seperti Musa bisa, Ibrahim bisa. Itu bro, ini pakai akal sehat, pakai logika, bukan cuma percaya saja. Kalau kamu cuma ngomong, nah Allah ini membuktikan dia bukan makhluk, itu bukan pembuktian bahwa dia Tuhan. Ya, memang nggak bisa dilihat. Gimana kamu percaya itu Tuhan? Mau makhluk aja dia bukan, gitu loh. Berkuasa aja enggak. Gitu loh bro, itu yang saya maksudkan. Harus termnya itu sama.
Ya, wong Allahnya katanya sama, Allahnya Ibrahim, Allahnya Daud, Allahnya Isa, Allahnya Musa itu sama dengan Allahnya Muhammad. Nah, ya, dia punya cara sendiri untuk membuktikan dirinya adalah Tuhan melalui nabi-nabinya. Nah, sekarang melalui Muhammad itu apa pembuktian bahwa Allahnya itu adalah Tuhan? Gitu loh. Ya pakai akal sehat dong. Semua yang saya ngomongin ini pakai akal sehat ya, pakai logika ya. Gak cuma percaya aja karena rumusannya benar, konsepnya benar, teorinya benar, berarti itu Tuhan gitu. Aduh, balik lagi putar nanti ya. Buktikan saja Allahmu itu adalah Tuhan. Ya, melalui Muhammad itu loh apa gitu loh. Ya. Ah, itu kamu sudah menjawab bahwa Al-Quran sudah membuktikan Allah berfirman kepada Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud dan seterusnya. Lah, yang berfirman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah yang berfirman kepada Abraham. Dia yang berfirman kepada Musa. Dia yang berfirman kepada Yesus. Paham? Coba Anda baca dalam surah Al-Hajar ayat 10. Walaqad arsalna min qablika, dan seterusnya dan seterusnya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu kepada umat-umat terdahulu. Paham? Berarti Allah yang berfirman di dalam Al-Quran, dialah yang telah mengutus rasul-rasul. Dialah yang mengutus para nabi. Berarti kamu? Ya, walaqad arsalna Musa, dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa. Siapa kami? Allah. Ya, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani kaum. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad arsalna rusulan min qabli, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu. Siapa yang berfirman ini? Allah. Siapa yang mengutus beberapa rasul, beberapa nabi sebelum Muhammad? Allah. Jadi Anda sudah membuktikan. Dari pembuktian menurut teori yang kamu katakan, Allah memberikan mujizat kepada Musa, Allah berkata kepada Abraham, Allah berkata kepada Daud. Anda sudah menjabarkan sendiri. Dan dialah Allah yang kami sembah. Paham? Ya, nah sekarang kembali kepada konsep imanmu. Apakah Yesus yang datang kepada Abraham? Bukan. Apakah Yesus yang datang kepada Musa? Bukan. Apakah Yesus yang datang kepada Yesus? Bukan. Yang datang kepada Abraham, yang datang kepada Musa, yang datang kepada Yesus, dialah Allah yang maha suci, lagi maha tinggi. Di dalam bahasa Arabnya disebutkan Subhanahu wa ta'ala. Yesaya 5 ayat 16. Dan adalah Allah maha suci, lagi maha tinggi. Paham? Pertanyaan saya kepada Anda belum sentuh sedikit pun. Yesus sudah Anda buktikan sebagai manusia. Nah, apakah Bapak itu juga manusia? Jawab. Bro, teori terus. Kau jabarkan sebagai berikut. 1. Allah itu bukan makhluk, tidak seperti makhluk. Apakah karena dia tidak seperti makhluk itu adalah Tuhan? Pembuktianmu itu kan seperti begitu kan? Karena dia tidak seperti makhluk berarti dia Tuhan. 2. Dia tidak berawal, tidak berakhir. Apakah karena dia tidak berawal, tidak berakhir itu membuktikan bahwa itu Tuhan? Kemudian dia bukan manusia dan bukan anak manusia. Apakah karena dia bukan manusia dan bukan anak manusia itu membuktikan dia Tuhan? Ya, yang keempat terakhir, dia tidak terlihat dan tidak terdengar suaranya. Apakah yang tidak terlihat dan tidak terdengar suaranya itu membuktikan dia Tuhan? Nah, kemudian kamu tambahkan bahwa tidak ada konsep Allah datang sebagai makhluk menjadi manusia. Tidak ada konsep seperti itu. Nah, Anda gak bisa membuktikan. Karena dia bukan makhluk berarti dia itu Tuhan. Tidak bisa. Itu bukan dasar pembuktian bahwa Allah itu Tuhan. Karena dia bukan makhluk bahwa pasti dia itu Tuhan. Ya, karena dia tidak punya awal dan akhir pasti dia Tuhan. Ya, karena dia
bukan manusia dan anak manusia, bahwa itu pasti Tuhan. Salah kamu, itu kan konsep lagi namanya. Ya, nah, sekarang saya tanya sama kamu, Quran itu ada awal, ada akhirnya enggak? Quran itu loh, ada awalnya, ada akhirnya, atau tidak? Ya, Quran itu makhluk atau bukan? Nah, ya, Anda sudah melawan konsepmu sendiri, jabaranmu sendiri. Itu bukan pembuktian, Mas. Itu hanya konsep. Kamu nggak ngerti bedanya konsep dengan pembuktian, ya? Kan sudah saya kasih gambaran yang paling gampang. Ya, semua konsep ini terapkan kepada Allah, kepada siapapun bisa. Tetapi untuk membuktikan dirinya adalah Tuhan, itu perlu action, perlu fakta. Makanya saya bilang, Ibrahim itu bisa ngomong. Allahnya Ibrahim itu bisa ngomong. Ya, apakah dia nggak terdengar waktu ngomong? Lah Allah ngomong sama Musa apa nggak bisa didengar? Bisa kan? Soal nggak bisa dilihat tapi bisa dibuktikan, terdengar suaranya. Gitu loh. Lah sama Muhammad ini loh, suaranya aja tidak terdengar, wajahnya tidak nampak, tidak pernah nongol. Bagaimana membuktikan bahwa itu Tuhan? Hanya karena teori dia bukan makhluk, jadi pasti itu Tuhan. Hanya karena teori tidak ada awal, tidak akhir, itu pasti Tuhan. Ya, karena itu bukan manusia dan bukan anak manusia, itu pasti Tuhan. Begitu. Itu bukan pembuktian ketuhanan, bro. Aduh. Ya, terus kamu bilang tidak mungkin datang sebagai manusia. Nathan. Orang Yahudi itu percaya sampai sekarang, berharap Mesias itu datang. Dan kamu tahu menurut orang Yahudi Mesias itu apa? Manusia atau makhluk? Manusia atau jin atau malaikat? Manusia, Mesias itu. Ya. Hanya muslim aja yang Allahnya nggak mampu berbuat apa-apa, ya, nggak bisa menjadi apa-apa. Nah, sudah dipatok. Jadi Allahnya muslim itu adalah konsep yang dibuat oleh Muhammad. Harus begini, itu baru Tuhan. Kalau tidak begini, bukan Tuhan. Ya, harus tidak menjadi manusia, itu baru Tuhan. Kalau bisa menjadi manusia, itu bukan Tuhan. Nah, itu Allahnya orang Islam itu begitu. Tokoh fiktif yang sesuai dengan pikiran. Kalau menurut pikiranmu tidak mungkin, ya itu bukan Tuhan. Kalau mungkin, ya itu Tuhan. Itu loh yang saya bilang, ya, tokoh fiktif buatan manusia itu Allahnya Muhammad. Nah, jelas ya. Jadi saya nggak akan berpanjang-panjang lagi kesimpulannya. Sampai sekarang tidak ada satu orang muslim pun, bahkan nabinya, membuktikan bahwa Allahnya itu adalah Tuhan. Quran pun tidak bisa membuktikan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Oke? Baik, jujur saya katakan VN kamu saya tidak dengar sampai habis ya. Karena saya tahu isinya pasti tong kosong, pales bunyinya. Isinya hanya pertanyaan, 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 dan pertanyaan. Al-Quran menerangkan Allah bukan manusia. Kenapa? Karena pada diri manusia ada yang menuhankan manusia. Allah menerangkan dirinya tidak punya awal dan tidak punya akhir. Kenapa? Karena pada diri manusia ada yang menuhankan sosok makhluk yang punya awal dan punya akhir. Allah menerangkan dirinya tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena pada diri manusia nyata ada yang menuhankan makhluk yang diperanakkan dan makhluk yang beranak. Itu makanya Allah menyampaikan esensi pribadinya untuk menerangkan kepada makhluk manusia, supaya manusia itu paham esensi daripada Allah itu sendiri. Satu. Kedua, saya tidak mungkin mengupas tuntas tentang Allah di sini, karena kajiannya tidak menyentuh kepada ma'rifatullah. Kita tidak sedang membahas tentang materi tasawuf, ma'rifat. Cukup bagi saya mengatakan kepada Anda dalam surah Al-Isra, dalam surah An-Nahl,
dalam surah Al-Baqarah Allah menerangkan dialah yang mengutus para nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani Abdullah, dan seterusnya. Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan agar menyembah kepada Allah saja dan menjauhi tagut. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antara orang-orang yang telah dipastikan sesat oleh Allah. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para nabi, para rasul. Wa ma arsalna min qabli illa, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kami telah mengutus sebelum kamu, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali seorang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Berarti Musa, Abraham, Daud, Salomo, Nuh, Lot, dan seterusnya termasuk Yesus, itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab suci kami yang menerangkan itu. Kamu menolaknya, itu derita lo. Rabbukum, di dalam Al-Quran dikatakan Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Dia yang memberi, dia yang akan memberi rahmat kepadamu jika dia menghendaki, dan dia akan mengasapmu jika dia menghendaki. Dan kami tidaklah mengutusmu untuk menjadi penjaga bagi mereka. Paham ya? Itu diterangkan dalam surah Al-Isra ayat 77. Jadi Allah yang disembah oleh umat Islam, dialah yang berfirman kepada Abraham, kepada Musa, dan seterusnya. Kalau kau katakan itu klaim, betul. Allah yang mengklaim, Allah yang menyatakan dirinya. Dialah yang pantas menjelaskan siapa dirinya. Bukan seperti konsep Anda. Anda lebih tahu Yesus tentang Yesus daripada Yesus itu sendiri. Yesus tidak tahu kalau dirinya itu Tuhan. Anda dan Kristen lainnya lebih tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan melalui ajaran Paulus. Itu yang perlu Anda pahami. Kami mengetahui Allah itu adalah Tuhan melalui ajaran Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Jadi ketika Anda mengatakan kamu hanya mengatakan teori-teori, lah ya memang kayak gitu. Lah dari tadi juga kamu berteori kok. Allah yang benar itu sama seperti yang datang kepada Abraham, katamu. Allah yang benar itu adalah yang datang kepada Musa, ocehanmu. Allah yang benar itu adalah yang datang kepada Daud, omelanmu. Tapi bisa enggak kamu membuktikan? Gak bisa kan? Nah, kenapa tidak bisa dibuktikan? Kenapa kamu tidak mampu membuktikan? Kenapa kamu tidak sanggup membuktikan? Karena Allah yang datang kepada Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo, Yesus, itu bukan makhluk. Karena dia bukan makhluk, maka siapapun termasuk Yesus tidak mampu menunjukkan wujud daripada Sang Khalik itu, yang disebut oleh umat Islam Allah, yang disebut kemudian oleh Yahudi dengan sebutan Eloha atau Eloh. Paham sampai di sini? Pertanyaan saya kembali sebelum saya tinggalkan kamu, karena kamu gak akan pernah sanggup menjawabnya. Apakah Bapak yang mengutus Yesus itu juga manusia sehingga anaknya menjadi manusia? Jawab. Bro, kapan Allah berfirman kepada Muhammad itu kapan? Ada ndak firman Allah ya langsung ngomong kepada Muhammad? Nanti kan kamu ngomong lu, ya kan sama diwahyukan lewat Jibril. Nah itu kan Jibril yang ngomong. Semua Quran, isi Quran itu kan Jibril kan. Itu kan kepercayaanmu kan. Buktinya pun juga gak bisa dibuktikan itu kalau itu Jibril. Ya. Tahu enggak? Muhammad itu terima firman itu dari mana? Dari Jibril kan. Wahyu yang sampaikan oleh Jibril kan. Wahyu Allah yang sampaikan oleh Jibril. Bukan Allah sendiri yang ngomong tuh kepada Muhammad, tapi Jibril yang ngomong. Paham ya? Yang saya tanya itu pembuktian. Ya, Allah itu bisa ngomong langsung sama Ibrahim, Allah bisa ngomong sama Musa. Ketemu Musa di semak-semak itu di pohon kayu. Ya, suaranya terdengar, langsung ngomong sama Musa, "Hai Musa, aku Tuhan." Nah, jelas kan? Sama Muhammad itu loh, pernah ngomong apa?
semuanya lewat Jibril kan, berarti itu sabdanya Jibril. Walaupun kau ngaku itu wahyu Allah, siapa Jibril pun tidak bisa dibuktikan. Kalau mau ngomong ini panjang sekali ya. Nah gitu loh, memang Quran itu menceritakan semua firman Allah, tapi yang menyampaikan itu Jibril. Yang saya tanya itu kapan Allah itu ngomong langsung sama Muhammad, kapan, di mana, apa yang dibicarakan. Gitu loh ya. Kalau sama Isa, sama Musa, sama Ibrahim itu jelas, pembuktiannya itu gampang gitu loh, bahwa Allah yang mengutus Ibrahim, Musa itu memang Tuhan, karena memang mereka nabi-nabi itu bisa membuktikan Tuhannya. Nah kalau Muhammad ini apa? Kok kamu ngomong sudah buktikan pakai Quran? Quran lagi. Pembohongan terus. Aduh. Jadi gini, Yesus yang kau tuhankan menyatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Coba kamu terangkan kepada saya, ya, kapan Allah berfirman kepada Yesus? Siapa yang melihat Allah datang kepada Yesus memberikan firman? Ayo, bisa kamu buktikan? Jadi orang kayak gini, orang kayak Anda itu ya hanya bisa bertanya, nggak bisa menjawab. Jadi saya bantu jawab pertanyaan itu ya. Allah dikatakan oleh Yesus esensi yang berfirman kepada Yesus, tapi Yesus telah menuangkan di dalam ajarannya bahwa Bapa yang telah mengutus dia tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, ya, dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 36 apa 37, ya, Bapa yang telah mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Lalu pertanyaannya, siapa yang mendengarkan suaranya Allah? Siapa yang melihat Allah? Yang datang kepada Yesus. Sementara Yesus sendiri mengatakan, Allah yang telah mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kemudian si Bahlul nongol bertanya, apakah pernah Allah datang kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maksud pertanyaan si dongo ini, dia mau supaya ada orang yang melihat Allah itu datang kepada Muhammad, memberikan wahyu, sehingga pertanyaannya bisa terpuaskan bahwa betul si Fulan pernah melihat Allah datang kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyampaikan firman. Itu si Bahlul yang bertanya seperti itu, ya. Padahal di kitab yang ditenteng setiap hari, manusia yang dituhankannya pun sudah pernah mengatakan, Allah yang telah mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Lalu bagaimana mungkin kemudian ketika Yesus mengatakan, segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka? Nah pertanyaannya, siapa yang melihat Allah datang menyampaikan firman kepada Yesus? Ada? Ada? Nggak ada. Berarti saudara karunia dewa, Anda harus banyak belajar tentang Sang Khalik dan makhluk, ya. Saya ucapkan permohonan maaf ketika saya mengatakan Bahlul, mengatakan dongo, mengatakan tolol. Itu adalah terapi buat Anda, supaya Anda itu tersadarkan. Karena yang bisa menyadarkan Anda itu hanya Allah. Saya hanya menyampaikan, ya, saya sebagai penginjil jalanan hanya meluruskan akidahmu tentang pemahamanmu akan Yesus yang adalah penerima firman dan penyampai firman, bukan Tuhan sendiri. Ya, saya kira kita tidak perlu lagi panjang lebar, karena saya sudah menjabarkan tentang Allah
dan kamu tidak mampu menjawab tentang pertanyaan saya, apakah Allah yang mengutus Yesus juga adalah manusia? Kalau iya, berarti kamu sudah menyalahi konsep daripada apa yang diajarkan oleh Yesus, bahwa Allah bukan manusia, bukan anak manusia. Nah, kalau Allah kamu jawab bukan manusia, lantas kenapa kemudian Yesus menjadi manusia? Dan kalau Yesus itu adalah manusia, berarti Yesus bukan Tuhan, karena Tuhan itu bukan makhluk. Saya kira seperti itu ya, saudara karunia dewa. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat Anda dan saya, bahwa Allah itu tidak seperti makhluk. Laisa kamislihi syai', tidak ada yang sama seperti Dia. Itu yang perlu kamu pahami. Saya akhiri ya. Salam satu Tuhan. Semoga Anda mendapatkan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.